Sehat tadi Kak? Alhamdulillah. Mandan flu. Pada peponas. Salaman semromong kabeh lagi flu, pilek, batuk greges ini luar biasa efek habis lebaran. Makannya kurang terkontrol, ya itulah lambung, pilek banyak ya. Kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matil wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dahu ilaihi anta masyudi wa ridha masyudi sallallahu Muhammad. Kembali jumpa lagi dengan channel Pasukan Grup Nusantara. Terima kasih atas segala dukungan netizen, subscriber, sedulur semuanya yang selalu menyimak, mendukung konten kami. Semoga mendapatkan balasan yang terindah, yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, syafaat bagi Nabi Muhammad SAW, dan juga dijauhkan dari segala musibah bala dan bencana ya Allah di akhir zaman ini, dijauhkan dari akhir zaman dengan segala yang sakinah wa rahmah, anak ayat soleh dan soleha ya Allah, dan yang sedang sakit moga-moga disembuhkan, yang sedang ada masalah dengan solusi, yang sedang kesulitan rezeki dilapangkan rezekinya ya Allah, dan izin beliau romogiana. Baik. Alhamdulillah ini kok sambil kita nunggu nanti kita rutinan itu ada pasien ya minta tolong pada kita, siap ya, walaupun kita sendiri sedang sakit tapi memang ya kewajiban dan juga salah satu amaliah kita ya membantu menolong semampu kita. Hakikatnya yang menolong itu Allah, yang menyembuhkan kita hanya syariatnya saja ya Kang Karsa ya. Iya. Kayak hilai anta masudi warida masudi dibentengi Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada saudaraku yang cerita klasik ya, keluarga biasa. Sebenarnya semua orang pasti merindukan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, baiti jannati, keluargaku, surgaku. Tapi ya kadang-kadang di proses berjalannya ya memang kalau sudah berkeluarga tantangannya itu berselingkuhan, bercerai dan seterusnya, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Nah, itu yang terjadi. Ini ada saudaraku yang sudah menikah 18 tahun, kemudian suaminya pergi dengan wanita lain. Sekitar 45 bulan sudah tidak pulang lagi. Ini berharap, berdoa semoga suaminya diberikan hidayah atau petunjuk dari Kang Karso. Ya, kita siap ya Kang Karso ya. Nah, kita coba menarik akar utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gunakan semua tasbih untuk bekerja ini. Ada tasbih mutiara asma, tasbih giok hijau, tasbih sulaiman, dan tasbih paku bumi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua malaikat yang di tasbih. Terus semuanya atas medin sembilan sanggan cahaya ya Allah, mohon ditarik gaib terkuat yang menjadi aktor utama dalang utama perselingkuhan kedua orang dalam foto ini yang terkuat, tarik ke tangan sedin sembilan biar Allah biar masuk sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sinkron langsung sallallahu Muhammad, terikat terkunci sallallahu Muhammad, mudah-mudahan berlaku jika bohong langsung meledak Allah sallallahu Muhammad. Sambung bisa bicara dengan gamblang lancar bahasa Indonesia sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinkron Allah. Ya, silahkan memperkenalkan diri, golongan apa ini? Tentu saja Golongan iblis. Allah Akbar. Jadi ada juga golongan iblis yang turun tangan ngurusi rumah tangga orang supaya selingkuh. Ada. tentu ini proyek yang agak besar. Oh, proyek yang betul. Jadi proyek iblis itu salah satu yang besar itu bagaimana menghancurkan kehidupan rumah tangga. Ya, Astagfirullahaladzim. Luar biasa. bukan itu saja, semua urusan banyak yang dikuasai oleh kaum kami. Iya. Hampir semua lini kehidupan Tentu saja. kamu kuasai. Ya, itulah Om kami. Sungguh luar biasa. Iya betul, luar biasa. Pinternya, cerdiknya, saktinya apa, semuanya ada di dalam diri kalian ya. Tentu saja. Allah Akbar, ngeri juga ya. Sulit sekali menghadapi kalian ya. Tentu. Oke, pertanyaannya, adakah orang yang mampu sih yang bisa menghadapi golongan iblis? Ada enggak iblis? Ada juga. Tapi jarang. Oh, ada tapi jarang. Ya, tidak semuanya tahu dan
bisa. Perbandingannya kalau 1000 1 orang paling. Tentu saja. Astagfirullah. Di 1000 1 orang yang nah, kalau begitu orang-orang yang bisa menghadapi golongan iblis itu tanda-tandanya cirinya seperti apa, Mbak Iblis? Tentu saja kalian pun sudah tahu. Ya. Apalagi kaum kami yang selalu melihat. Nah, ya dari kamu yang bilang, nanti kalau dikira dari saya ngarang-ngarang. Tidak apa-apa. Ya itu orang-orang yang punya cahaya di dalam dirinya. Oh Allah, orang-orang yang punya cahaya di dalam dirinya. Karena kami tidak bisa. Tapi secara kelembutan dan kehalusan akal dan pikiran masih bisa. Masih tetap bisa juga ya. Oh, luar biasa. Berarti beda strategi dong menghadapi orang yang punya cahaya dengan orang yang tidak punya cahaya. Ya, tentu beda kaum. Allah. Nah, pertanyaannya gini, Mbak Iblis. Memang kalau orang yang bercahaya itu orang yang bagaimana asal-asalnya itu? Ya, tentu beribadah lahir dan batin. Begitu. Astagfirullah. Hanya lahir itu bagian kamu. Astagfirullah. Orang sudah beribadah, tapi masih konteksnya di lahir saja malah bagiannya iblis. Ya. Kok bisa begitu, Mbak Iblis? Saya arahkan dengan kehalusan. Ya Allah. Seolah-olah dirinya lebih baik. Astagfirullah. Ngeri sekali ya. Tentu. Padahal jumlahnya umat Islam yang beribadah secara lahir dan batin dibandingkan dengan orang yang ibadah itu lahir tok, itu perbandingannya bagaimana, Mbak Iblis? Ya, lebih banyak yang lahir. Astagfirullahaladzim. Artinya lebih banyak yang kalian kuasai itu hidayah. Tentu saja. Nauzubillah nanti jadi teman-teman. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin, ya Allah. Apalagi orang yang tidak ibadah ya, Iblis ya. Loh, tentu. Ya Allah. Inilah. Nah, pertanyaan ini, Mbak Iblis ini. Ini orang ini yang selingkuh, nun sewu ya, Iblis. Orangnya sholat enggak ini? Jarang. Udah 5 waktu saja belum genep 5 ya, Iblis ya. Tentu. Itu sudah lahir batin baru lahir dok. Belum ada apa-apanya. Astagfirullah. Saya kuasai seluruh jiwa dan astagfirullahaladzim. Termasuk pasangan selingkuhannya ini. Tentunya. Oh, ini orangnya juga nggak pernah sholat juga. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Walaupun sholat aja kalau masih lahir ya masih dalam genggaman. Wah, luar biasa nih iblis ini ya, keren banget. Tidak semuanya akan bisa kami lepas. Astagfirullah. Masuk dalam perangkap kami. Mumet juga ya Pak Agus ya. Wong ibadah kok dikuasai iblis kan mumet kan. Luar biasa ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Itulah kelebihan kaum kami. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan lembut. Padahal banyak orang yang ini ya Iblis ya. Saya kan sudah ibadah 5 waktu, sudah sholat malam, sudah tekun istiqomah lah. Yang seperti itu juga masih bisa kamu kuasai. Tentu saja. Astagfirullah. Iya nih Kang Agus ini Mas Ma'rif ini kalau orang kayak gini ya. Nah ini nih Mbah, langsung saja tunjukkan ke orang ini nih Bapak. Ini kan sudah punya suami yang perempuan, yang suami udah punya istri. Bagaimana sih kamu cara singkat saja lah mempengaruhi beliau ini berselingkuh? Mudah bagi kaum kami. Mudah. Karena mereka pun seperti itu. Mereka seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu. Perempuannya pun seperti itu. Apalagi laki-lakinya diberi kesempatan. Senang sekali. Astagfirullah. Jadi nang bahasa Jawa jenenge apa jenenge tutup ketemu tumbuh apa ya. Jadi ya gue ya ayamur karo. Jadi sing yang perempuan membuka, sing lanang diberi kesempatan. Tentu saja. Kamu support. Tentu.
caranya kamu mensupport orang yang kayak gini bagaimana? Ya, kita pengaruhi pikiran. Pikirannya piye sih di apa yang kamu bisikan itu? Ya, kita pengaruhi bahwa ini lebih baik dari istri. Wah, lebih indah gitu ya. Tentu saja. Lebih nikmat. Ya, jadi memang betul ya, banyak hal. banyak hal betul. Rumput tetangga lebih indah itu bahasa ininya. Jadi memang dalam dunia kemaksiatan itu orang-orang yang bermaksiat berdosa itu memang dipandang indah ya, berbuat dosa dan maksiat. Itu yang kamu bisikan. Iya, lebih indah daripada dengan istri sendiri. Iya. Astaga. Nah, proses ya bagaimana membuat keindahan bermaksiat itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang ahli maksiat itu, caranya kamu gimana sih menanamkan apa itu? Ya, tanamkan hati kebahagiaan. Oh, kedamaian. Astagfirullah. Dalam hati dan pikiran kesenangan. Itu ya. Istrinya tidak seperti itu. Oh, lebih indah. Ya Allah. Melalui tumpangan hawa nafsu itu. Tentu. Astagfirullahaladzim. Allah. Nah, selain kamu ini iblis, nggak saya akan lama. Selain kamu, adakah anak buahmu yang bertugas ini di kedua orang ini, pasangan selingkuhan ini? Masing-masing saya pasang. Satunya kuntilanak. Oh, yang perempuan kuntilanak. Ya. Kalau yang laki-laki? Ya, saya sendiri. Oh. Kamu ikut nimbrung berarti? Astagfirullah. Allah. Lah nih, saya juga agak bukan sih bingung ya. Ini kan istri yang sah dari ini kan minta tolong agar beliau bertobat. Coba dari sang iblis itu gimana caranya supaya dia bertobat? Iya, tidak bisa. Loh, saya suruh ikuti saya teruskan kebahagiaan dengan selingkuhannya ini lebih baik. lah maksudnya itu ini beranda-anda Jojo dulu please. Saran kamu, orang kalau sudah seperti ini berselingkuh dan seterusnya, tidak sholat dan seterusnya itu, seandainya menurut kamu caranya bertobat itu bagaimana? Itu bukan urusan saya. Saya tidak bisa. Saya inginkan mereka ikuti cara-cara kamu. Dengan izin beliau, perintah harus dijawab juga. Sallallahu Muhammad. Ini tugas nih, perintah tidak boleh ditolak. Bocor halus. Bagaimana cara keluar dari kemaksiatan dan dosa itu? Ini kan kamu ibaratnya yang mengajak, berarti kamu juga tahu jalan keluarnya kan? Nah, jawab. Kalau kamu menipu, berbau langsung meledak, lempar ke neraka jahanam. Wah. Nah, milih apa? Menjawab atau mau langsung terlempar ke neraka jahanam? Iya, baik. Airnya lagi godok wedang, disiapkannya semuanya tuh. Ayo Mbah, nggak bakal lama sih, saya ini mau isya dan seterusnya nih Mbah. Ya, apa? Nanti ada penyesalan dalam dirinya. Dan yang pertama adalah keluarkan semuanya. Oh, yang dalam tubuh orang ini keluarkan semuanya. Iya, tentu saja. Allah. Nanti kalau sudah dikeluarkan, ada jaminan tidak dimasuki lagi? Tentu saja. Ada lagi yang masuk? Iya. Aduh, piye caranya iki? Aduh, penyesalan dibersihkan dulu dari golongan jin fasik dan iblis. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah nanti baru tahu bahwa ini adalah perbuatan yang tidak disenangi. Iya, perbuatan yang dilarang, dimurkai Allah begitu ya. Nah, tapi sekarang belum bisa ke arah situ karena masih sangat tinggi. Oh, lagi sedang hot-hotnya gitu. Tentu. Aduh, iya nih bagus. Aduh, biaya. Begitu ya udah. Ini Mbak, saya kan minta tolong, ibunya kasihan punya anak 2, ingin suaminya kembali.
kamu cari apa ya, mangsa yang lain saja ya. Ini dilepaskan, kamu keluar, nah cari yang lain lah, kan banyak banget. Ya, tentu banyak. Mm-mm. Itu semua ada di tangan kamu. Nah, makanya itu. Walaupun ketika saya pergi dari tubuhnya mereka, yang satunya pun masih mempunyai harapan dan Iya. jalan. Alah, WA lagi ya. Tentu saja. Astagfirullahaladzim. Memang kami sangat luar Iya bener. biasa. Saya akui itu memang luar Manusia biasa. semuanya Apa? ada kebingungan, tidak bisa berpikir dengan jernih. Ya Allah. Karena tidak ada lagi benteng yang bisa menghalangi panjenengan golongan iblis dan kawan-kawan ya. Ya, begitu Iya. adanya. Oke. Jadi kalau misalnya saya usir dari orang ini, nanti akan masuk lagi ke Tentu. iblis yang lain. Ya. Oh. Ya sudah. Ini saya minta baik-baik ya, iblis. Kamu keluar dari tubuh orang ini sama pasukan sama anak buahmu ya. Baik, tidak apa. Tapi tidak akan kembali lagi ke sini. Ya, bukan saya yang akan kembali, tapi yang lainnya pasti akan datang. Aduh, repot ya. Ya, enggak begitu. Saya pun silakan diusir. Kamu kan sudah tahu kan? Ya. Ya udah. Makanya saya tidak keberatan. Karena saya tahu kenapa kalau saya pergi saja tidak apa, tetapi ada yang menggantikan. Itu begitu ya, karena dalam hatinya masih kosong. Iya. Tidak punya benteng apapun. Oke, kalau begitu kita damai aja, jangan kayak Israel dengan Iran ya. Kamu saya izinkan keluar dengan baik-baik. Tentu. Dengan pasukanmu ditaruh dulu semuanya, silakan. Dua-duanya tarik ya. Kasih power di sebelah, kasih power. Masukkan ke mediator semuanya. Semacam fasik anak buahnya masuk semuanya biar virus Muhammad terkunci sebelah seterikat Allah. Nah, saya kasih stempel tanda nih di sebelah, kasih tanda stempel dari dukun Allah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tanda itu kalian tidak boleh lagi masuk ke tubuh dua orang ini. Dengan izin beliau, jika kamu berani masuk lagi, otomatis meledak hancur. Allah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kamu cek baik iblis masih ada tersisa enggak nih anak buahmu. Lihat, bohong tidak ada. Ya udah. Kalau begitu, kamu mau pergi kemana? Saya pergi menghadap ke sana, junjungan. Oh begitu. Apa ikut beliau saja di sini? Belum waktu. Oh belum waktunya. Oke lah. Oke. Kalau begitu, ini ya, kamu pamit keluar dengan seluruh anak buahmu. Anak buahmu ada berapa jumlahnya? Banyak. Ribuan. Kalau begitu anak buahmu ditinggal aja di majelis ini ya. Tidak perlu. Kenapa? Belum waktu. Anak buahmu kan beda dengan kamu. Ya biarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar dia menjadi pesuruh kami. Salam. Tembak cahaya Islam di video sang yang cahaya semua pasukan. Islam syariat masuk. Semua ikatan hancur, semuanya hancur, wujudnya berubah semuanya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu alaihi wasallam. Sambung dengan kekuatan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sambung dengan
Baik. Semuanya pasukan beliau masuk ke majelis ini kun fayakun. Sallallahu alaihi wasallam. Berjuang selamat berjuang. Alhamdulillah. Nah, ini aja. Ini ada. Ya, Gimana? ya semuanya ke bawah sila. Oh iya. Karena saya tidak mampu. Iya, ada. Kamu pulang. Ya, Ya. tentu. Atau mau ikut Tidak. dulu saja di sini? Tidak, belum waktu. Belum waktunya. Ya, Ya udah. saat Kalau mau ikut beliau ke sini lagi nggak apa-apa. ya, Masuk ke Kang Agus atau Kang Dedi gitu. Silakan pamit, ya, saya kembalikan. Atas Jangan mengelak apapun ya. Ya, terima kasih. Oke. Sama. Bismillah. Mohon pamit. Monggo. Permisi. Biar beliau selamat keluar. Sehat sebenarnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah. Ya, demikian. Gimana? Kenapa, bro? Gagah? Iya. Yang ini kan iblis yang dalam konteks perselingkuhan ya, berarti yang tampilannya juga keren-keren. Demikian pemirsa Neten Subscriber, ini menjadi ibrah bagi kita semuanya. Memang proyek iblis itu di semua lini kehidupan, lahir batin, semua apa ya, unsur, semua sektor, semua faktor, semuanya ada ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa memperbaiki ibadah kita lahir dan batin sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga ini menjadi ibrah bagi kita semuanya untuk menjaga keluarga kita, anak, istri, supaya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.